Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Bram. Contoh aplikasi penginderaan jarak jauh di kehutanan. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah aplikasi SIG. Apa itu SIG? Pasti belum tahu. SIG adalah singkatan dari Sistem Informasi Geografis. Ini adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, meriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. Manfaat SIG di bidang kehutanan salah satunya juga untuk memantau luasan, vegetasi, dan pengelolaan sumber daya hutan. Selain itu, SIG juga dapat digunakan untuk menginventarisasi produksi tanaman keras. Contohnya adalah memperkirakan jumlah produksi tanaman keras berdasarkan luas vegetasi. Penggunaan data penginderaan jarak jauh mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama adalah citra penginderaan jarak jauh biasanya mencakup areal yang cukup luas. Yang kedua, data digital. Citra penginderaan jarak jauh dapat diperoleh dalam bentuk digital, sehingga data tersebut dapat diolah secara digital dengan menggunakan komputer. Periode tersedianya data citra dapat diperoleh secara periodik sehingga data terjamin. Yang keempat adalah biaya yang murah. Ini kemudian berikutnya adalah contoh penggunaan SIG di bidang kehutanan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan pengangkutan hasil tebangan. Untuk mengidentifikasi jumlah kayu yang bisa ditebang dari suatu wilayah di hutan di daerah pegunungan dan diangkut ke industri pengolahan dengan biaya yang optimum. Perlu menetapkan lokasi dan desain sistem pembalakan atau logging dengan sistem kabel serta merencanakan jaringan jalan angkutan. Masalah seperti ini dapat dipecahkan dengan menggunakan SIG. Yang kedua adalah tata guna hutan. Untuk menetapkan apakah suatu kawasan hutan perlu ditetapkan sebagai hutan lindung atau tidak, perlu dilakukan evaluasi terhadap kriteria dan skor yang ada. Itu termasuk nilai curah hujan, kelerangan, jenis tanah, dan ketinggian. Untuk itu, dengan SIG, peta curah hujan, peta kelerengan, peta jenis tanah, dan peta topografi diintegrasikan untuk mengetahui wilayah-wilayah mana yang mempunyai skor gabungan sama besar atau lebih besar dari batas yang perlu ditetapkan sebagai hutan lindung, dan wilayah mana yang mempunyai skor gabungan kurang dari batas yang dipersyaratkan untuk suatu hutan lindung. Yang ketiga adalah monitoring dan pengawasan. Dengan mengkombinasikan peta areal HPH, peta RKT, dan citra satelit, maka dengan menggunakan SIG dapat diketahui apakah pemegang HPH telah melakukan penebangan liar di luar blok tebangan yang diizinkan. Mengingat bahwa tebangan di areal HPH dilakukan secara tebang pilih, maka adanya jalan angkutan yang baru dibuat merupakan indikasi kuat adanya penyimpangan tersebut. Yang keenam adalah rehabilitasi lahan gerakan. Rehabilitasi lahan dapat dilakukan dengan berhasil guna apabila didapatkan informasi yang akurat baik spasial maupun non-spasial dari kawasan-kawasan kritis yang perlu direhabilitasi. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.